Indonesia, sebuah bangsa muda yang sedang mencari arah, pernah berada di bawah kepemimpinan seorang tokoh yang begitu kuat pengaruhnya. Namanya Soeharto. Dikenal sebagai bapak pembangunan, ia memimpin negeri ini selama lebih dari 3 dekade. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta. Dari desa sederhana inilah ia belajar arti kerja keras, kesabaran, dan kedekatan dengan alam. Latar belakang itu membentuk cara pandangnya sebagai pemimpin di kemudian hari. Ia sering menceritakan masa kecilnya yang penuh perjuangan, berpindah-pindah sekolah karena keterbatasan biaya, hingga akhirnya masuk ke dunia militer. Dari pengalaman inilah terbentuk sikap disiplin, ketekunan, serta pandangan hidup yang kelak memengaruhi seluruh kebijakannya. Dari tanah kelahirannya, lahirlah filosofi hidup yang sederhana namun mendalam. Soeharto banyak dipengaruhi nilai-nilai Jawa, seperti eling lan waspada, yang berarti ingat dan berhati-hati, serta nerimo ing pandum, yang berarti menerima dengan ikhlas. Falsafah ini membentuk karakternya, tenang, penuh perhitungan, jarang berbicara, tetapi tegas dalam bertindak. Filosofi lain yang ia pegang adalah pentingnya keseimbangan antara lahir dan batin. Dalam budaya Jawa, seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keputusan politik, tetapi juga dari ketenangan jiwa dan kemampuannya menjaga harmoni. Soeharto berusaha menghadirkan citra itu, meski dalam praktik kekuasaan, banyak kebijakan yang justru menciptakan kontroversi. Bagi Soeharto, ketertiban adalah syarat utama pembangunan. Tanpa stabilitas, ia percaya bangsa tidak bisa maju. Filosofi ketertiban ini berakar dari latar belakang militernya. Sebagai seorang tentara, ia terbiasa dengan disiplin, hierarki, dan kepatuhan. Maka, ketika menjadi presiden, stabilitas politik dan keamanan dijadikan fondasi utama. Filosofi lainnya adalah pembangunan sebagai ibadah. Menyejahterakan rakyat bukan sekadar program politik, melainkan pengabdian kepada Tuhan. Ia kerap mengatakan bahwa pembangunan adalah bentuk syukur bangsa atas kemerdekaan yang telah diraih. Pandangan ini menjadikan pembangunan tidak hanya urusan teknis, tetapi juga urusan moral. Jika filosofi hidupnya berakar pada budaya Jawa, maka ideologi politik Soeharto berpijak pada Pancasila. Ia menegaskan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, semua warga negara diwajibkan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai itu. Namun dalam penerapannya, penafsiran Pancasila dibuat tunggal, hanya versi pemerintah yang diakui. Kritik dianggap ancaman, oposisi dipersempit, pers diawasi ketat. Dengan alasan menjaga keutuhan bangsa, ruang demokrasi menjadi terbatas. Banyak mahasiswa dan aktivis yang merasakan bagaimana indoktrinasi Pancasila dipakai sebagai alat untuk membungkam suara berbeda. Selain itu, Soeharto juga meyakini ideologi pembangunan. Ia percaya pertumbuhan ekonomi hanya mungkin jika stabilitas terjamin. Maka lahirlah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Setiap Repelita memiliki fokus yang berbeda, namun semuanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Repelita pertama menekankan pemulihan ekonomi. Repelita kedua fokus pada infrastruktur dasar. Sementara Repelita ketiga hingga kelima semakin menekankan industrialisasi dan teknologi. Dengan rencana yang berkesinambungan, Soeharto ingin menunjukkan bahwa pembangunan adalah proses panjang, bukan hasil instan. Puncak pencapaian terjadi pada tahun 1984. Indonesia berhasil meraih swasembada beras dan dunia pun mengakui. Soeharto bahkan menerima penghargaan dari FAO, Organisasi Pangan Dunia. Peristiwa ini menjadi simbol keberhasilan strategi pembangunan pertanian, program intensifikasi, ekstensifikasi, dan penggunaan bibit unggul berperan penting. Filosofi agraris Soeharto menemukan titik kejayaan di sini. Namun pembangunan tidak berhenti di sawah. Jalan tol pertama, industri baja, proyek listrik, dan pembangunan gedung-gedung tinggi menjadi simbol era Orde Baru. Dengan menggandeng teknokrat yang dijuluki mafia Berkeley, Soeharto membuka pintu modal asing dan utang luar negeri. Pertumbuhan ekonomi pun melonjak pesat pada era 70-an hingga 80-an. Pada satu periode,
pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai rata-rata 7% per tahun. Untuk menjaga stabilitas, Soeharto mengukuhkan dwi fungsi ABRI. Militer bukan hanya bertugas di medan perang, tetapi juga hadir dalam kehidupan politik dan sosial. Tentara duduk di parlemen, memimpin perusahaan negara, bahkan mengelola organisasi kemasyarakatan. Bagi Soeharto, ini jaminan ketertiban. Namun bagi banyak pihak, ini tanda bahwa militer terlalu dominan dalam kehidupan sipil. Di balik capaian itu, tersimpan sisi lain yang penuh kontroversi. Filosofi ketertiban yang dijunjung tinggi Soeharto seringkali diwujudkan lewat represi. Aktivis ditangkap, kritik dibungkam, dan beberapa tragedi meninggalkan luka mendalam. Penembakan misterius terhadap preman pada awal 80-an, peristiwa Tanjung Priok pada tahun 84, hingga kasus Timur Timur yang menimbulkan perhatian dunia internasional. Semua itu menjadi catatan kelam di balik narasi stabilitas. Di bidang ekonomi, ideologi pembangunan yang menekankan pertumbuhan menciptakan paradoks. Kaya dan miskin terbelah tajam. Kekayaan menumpuk di lingkaran keluarga cendana dan kroni-kroninya. Bisnis-bisnis besar banyak dikuasai kelompok dekat kekuasaan. Sementara itu, rakyat kecil, terutama di pedesaan, masih banyak yang hidup miskin. Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri membuat ekonomi Indonesia rentan. Ketika krisis moneter 1997 melanda Asia, Indonesia termasuk negara yang paling parah terdampak. Nilai rupiah jatuh drastis, harga kebutuhan melambung, dan pengangguran meningkat tajam. Krisis ini membuka mata rakyat bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi ada fondasi yang rapuh. Gelombang reformasi pun tak terbendung. Mahasiswa turun ke jalan, rakyat menuntut perubahan, tekanan datang dari berbagai arah. Hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Setelah 32 tahun berkuasa, ia menutup era panjang yang penuh prestasi sekaligus kontroversi. Jejak Soeharto meninggalkan dua sisi. Di satu sisi, ia dikenang sebagai pemimpin yang membawa stabilitas dan pembangunan. Indonesia berhasil keluar dari krisis politik tahun 66, berhasil membangun infrastruktur, berhasil mencapai swasembada pangan, dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ia juga meninggalkan warisan otoritarianisme, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak generasi muda yang tumbuh tanpa kebebasan berpendapat, media hidup dalam bayang-bayang sensor, demokrasi berjalan semu. Kini, pertanyaan yang tersisa, apakah filosofi dan ideologi Soeharto masih relevan untuk Indonesia hari ini? Sebagian orang merindukan stabilitas dan ketertiban ala Orde Baru, terutama ketika membandingkan dengan dinamika politik yang sering gaduh di era demokrasi. Namun sebagian lain mengingat betapa mahal harga yang harus dibayar untuk stabilitas itu, yakni hilangnya kebebasan, teredamnya kritik, dan meluasnya praktik korupsi. Mungkin jawabannya terletak pada cara kita belajar dari sejarah, mengambil hikmah dari pencapaian, sekaligus berani mengakui kesalahan. Menyadari bahwa stabilitas dan pembangunan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan demokrasi dan kebebasan rakyat. Soeharto, sang bapak pembangunan, filosofi dan ideologinya akan terus diperdebatkan, dipelajari, dan dijadikan pelajaran. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi agar bangsa ini melangkah lebih bijak menuju masa depan.